Kamu nyanyi di radio aja, nggak usah nyanyi di TV. Di TV itu perlu audio dan juga visual. Hal-hal detail dari awal yang pada saat lagi kita sering ketemu, saya selalu bilang sama students, itu harus dipikirin the whole package. Bukan cuman suara kamu nggak pitchy, bukan cuman suara kamu range-nya gede, bukan cuman kamu bisa belting tinggi sampai sejauh apa. Tapi kalau performance kamu tidak menarik dan nggak ada something yang membuat penonton itu kayak captured sama kamu punya persona, ya, itu udah, that's it. Kamu cuma akan jadi penyanyi yang suaranya bagus, tapi kamu nggak akan jadi penyanyi yang suaranya bagus dan yang entertaining. Itu mencapai 300 ribu lebih ya itu penontonnya, gila. April sukses terus ya, juara 3 tapi juara 1 di masyarakat. Aping lagi jualan sama ownernya Davina Skincare, gacor banget penjualannya, langsung ludes. Masya Allah, pembawa berkah ya, padahal tuh ownernya juga yang gacor. Aprilnya mah diem-diem baik karena public speaking jualannya tuh belum keluar. Sukses terus dari Aping, makin saya. Artis DA7 kayaknya sukses semua deh, sumpah. Ini loh, tidak ada di DA manapun, hanya DA7 yang bener-bener sukses untuk menjadi selebgram Indonesia. Sumpah, April ya dengan 3,5 M, Zahra Ebi dengan 1,7 M, Mila 1,4 M, serta Arbil sama Meli itu 837,9K yang nonton live mereka di skincare, owner skincare masing-masing. Sumpah, jadi di A7 ini ya kayaknya bintang-bintang selebgram. Sumpah, karena mereka ini layak untuk menjadi bintang. Kalau kamu tanya, menang itu gak jaminan sukses. Gak. Yang penting udah terkenal. Itu aja. Banyak orang yang menang tapi redup. Buat apa? Yang penting lah coba lancar. Menghadapi netizen, gak gimana-gimana, karena gak perlu ditanggepin juga. Kita ambil positifnya aja, yang negatif kita jadi positif. Ini guys, Aprilnya tuh guys. Pengen foto. Setelah HP Ini aku ngelag loh. guys. Ini lucu banget, Supyo. Aku yang lucu. Berapa kali sih gue kasih tau lu? Tasya itu bukan menang pakai virtual gift. Dari 40 besar sampai dia ke 5 besar itu dia nggak pakai virtual gift, dia pakai kualitas suara. Ya kan? Kalau udah 3 besar itu namanya udah rezeki-rezekian. Masyarakat Indonesia tahu siapa yang terbaik, siapa yang nyanyinya tuh pakai effort. Nari sana, nari sini, joget sana, joget sini, loncat sana, loncat sini. Siapa lagi kalau bukan Tasya si Bondol dari Tangerang Selatan. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info dari April, ada Valen, ada Tasya ya. Dan ini ada beberapa info yang harus kita lihat dan kita komentari ya, seperti biasa, yaitu tentang ini infonya guys, dihujat fans couple DA7 Indosiar. Waduh, kira-kira siapa ini guys ya? Fans couple DA7 Indosiar. Mungkin kalian tahu siapa itu guys ya. Begini tanggapan Agnes Mo ya untuk talent baru DA7, harus berani mendobrak Baries. Waduh, wah, seperti apa ya? Yuk kita lihat komentar dari Mbak Agnes Mo ya. Ya sebenarnya ya kalau seperti itu bagus dong, harus diasah gitu kan, talent-talent yang baru gitu. Yang paling penting sih sebenarnya harus berani mendobrak barriers, harus berani di support, Barriers gitu ya. Di authentic dengan apa yang dia suka gitu ya. Semoga Indosiar bisa jadi wadahnya gitu. Oke, ya, thank you. Belum tahu. Sedikit dong soal syuting sama yang sedikit aja. Wow, dia komentar ini ya. Seru banget, seru. Jadi memang kan aku juga banyak scene yang tidak ada gitu kan, jadi maksudnya ya, banyak yang scene tidak ada sama Mbak Anggun juga, ada yang sama Tuh sama ada Mbak Anggun ya.
bangun, jadi ya seru banget di sana gitu. Kita juga latihan, latihannya juga luar biasa di sana gitu. Apa ya, selama ini kan fans Anggun, Mbak Anggun ya, sama fansnya Mbak Agnes ini bentrok ya, saling membandingkan bahwa Mbak Anggun lebih gimana gitu ya. Jadi kayak itulah, padahal mereka berdua ya berteman baik gitu loh guys ya. Cuma fansnya aja sih yang ya ribut seperti itulah ya, terlalu gimana gitu ya, selalu membanding-bandingkan. Padahal mereka ya santai-santai baik gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi seperti apa guys info selanjutnya. Ini ada bukti ya, katanya Tasya lebih, nih fansnya Tasya katanya ya, fansnya Tasya lebih keren, fansnya Tasya nih berkomentar di live-nya ya, Tasya lebih keren dari Agnes katanya tuh, ada di buletin ya guys ya. Nah ini menuai hujatan netizen ya, kenapa bisa dibandingkan dengan Agnes Tasya, padahal Tasya itu masih baru katanya gitu ya. Ini dari fansnya Agnes Mo gitu guys ya. Menurut kalian gimana nih, apakah Tasya ini sebanding dengan Agnes Mo, atau mungkin April atau yang lain bisa sebanding dengan Agnes Mo gitu guys, yang sudah lama banget ya dicimplung industri entertain ya semenjak sebelum mereka lahir di dunia ini. Si Agnes udah joget-joget di dance guys ya, sebelum dibikin masih jadi kecebong gitu ya, mereka bertiga itu Agnes sudah joget-joget gitu ya. Nah ini ada beberapa lagi harus kita lihat lagi. Di antara 6 anak Dekademi 7 ini, mana menurut kalian yang pantas dijuluki paket komplit? Pertama April, kedua Valen, ketiga Arbil, keempat Robi, kelima Mila, keenam Tasya. Waduh. Inilah alasan mengapa nama Tasya, juara dangdut Akademi 7. Tak seramai konser Valen dan April, Tasya berasal dari Tangerang Selatan, daerah penyangga ibu kota. Di sana masyarakat sudah terbiasa melihat artis, sehingga prestasi besar pun kerap dianggap biasa. Berbeda dengan daerah lain, di mana satu nama bisa jadi kebanggaan bersama, seperti di kota Valen Pamekasan dan April Cirebon. Industri dangdut kedatangan bintang baru. Ini dia 3 top artis dangdut DA7. Yang pertama ada Tasya Alicia. Vokal kuat, penghayatan dalam, dan pesona panggung yang bikin terpukau. Banyak yang menyebut calon diva dangdut muda. Apa iya? Yang kedua ada Valen, suara lembut tapi bertenaga, karisma, tenang, dan selalu bikin penonton terbawa emosi di setiap penampilannya. Yang terakhir ada April, energik dan totalitas di atas panggung. Ekspresif, gayanya unik dan sering viral di media sosial. Inilah ketiga artis yang siap jadi wajah baru dangdut Indonesia. Nah, siapa favorit kamu? April, Tasya, atau Valen? Jawab di kolom komentar ya. Tuh. Bayaran manggung April Cirebon. Bentar. Honor April Cirebon meningkat drastis setelah menjadi juara 3 DA7 Indosiar. Jumlahnya bikin shock katanya. Langsung meningkat drastis setelah resmi menjadi juara ketiga di ajang dangdut Indosiar, yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Dulunya, April Cirebon hanya dibayar ratusan, bahkan tidak sampai, sebelum ia masuk menjadi peserta DA7 Indosiar. Namun saat ini, honor April Cirebon sudah tembus di angka puluhan juta rupiah, untuk sekali manggung di berbagai acara. Bahkan, honor tersebut bisa naik lagi, sesuai dengan kesepakatan antara pihak April Cirebon dan pemilik acara, jika mengundang April Cirebon. Hal ini, secara terang-terangan disampaikan oleh manajer April Cirebon, saat kami wawancarai beberapa menit yang lalu. Akan tetapi, untuk sesi bintang tamu di televisi, baik manggung, maupun hanya sekedar tamu undangan, saat ini masih disesuaikan. Kita doakan saja semoga April makin sukses dan berjaya ke depannya nanti. Euforia penyambutan kepulangan Dede April sungguh di luar prediksi. Ruas-ruas jalan di Cirebon Timur dipadati ribuan warga yang antusias menyambut kepulangan bintang dangdut akademi yang sukses mengangkat nama daerah ke panggung nasional. Warga berjejer di sepanjang jalan, sebagian berdiri di bahu jalan, sebagian lainnya memadati titik-titik strategis yang diperkirakan akan dilalui sang idola. Ponsel terangkat, kamera menyala, semua ingin mengabadikan momen langka tersebut. Kepadatan massa terlihat jelas di kawasan Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Bentar nih, apa yang di merah-merahin garis merah itu apa ya? Tepatnya di depan salah satu toko swalayan tempat Dede April dijadwalkan hadir. Sejak pagi, warga terus berdatangan membuat kawasan tersebut dipenuhi lautan manusia.
Antusiasme warga juga menyebar di sepanjang jalur kedatangan. Warga dari berbagai kalangan tak beranjak meski harus menunggu lama. Orang tua, remaja, hingga anak-anak tanpa setia berdiri demi melihat langsung sosok kebanggaan mereka. Meski membludak, situasi tetap aman dan terkendali. Saya sengaja datang dari pagi. Ini kebanggaan buat kami warga Cirebon Timur, ujar Wawan, warga yang menunggu di sekitar tol Ciledug. Hal senada diungkapkan Yati, warga desa Kalibuntu. Ia mengaku terharu bisa menyaksikan langsung kepulangan Dede April. Rasanya bangga sekali. Dia membuktikan anak desa juga bisa tampil di tingkat nasional, ungkapnya. Bagi generasi muda, sosok Dede April menjadi simbol harapan. Dimas, remaja asal desa Pasuruan, menilai keberhasilan idolanya sebagai pemantik semangat. Dia jadi contoh buat kami supaya berani bermimpi besar, ucapnya. Kepulangan Dede April menjadi lebih dari sekadar peristiwa hiburan. Momen tersebut menjelma menjadi perayaan kebanggaan kolektif warga Cirebon Timur atas putra daerah yang mampu menembus panggung nasional. Live-nya Aping kemarin sama owner Daviena mencapai 2,8 juta penonton. Luar biasa, 2,8 juta loh. Itu kan kalau orang live ya, dia keluar masuk orang ya, keluar masuk, dan akhirnya semua yang masuk itu mencapai 2,8 juta. Banyak ya. Tapi yang bertahan itu di angka 280-an kalau nggak salah ya. Yang stay di live-nya Aping kemarin sama owner Daviena itu sekitar 280-an. Tetapi semuanya total dari keseluruhan itu 2,8 juta. Best nggak Aping? Best dong. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.